Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Chef Agung di Chef Agung Channel. Jadi kali ini saya akan mengunboxing dan mereview oven listrik dari Turbo. Di sini tipenya EHL 5130. Jadi ini keluaran dari Turbo. Ini produk baru dari Turbo karena dia mengeluarkan oven. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau cari-cari oven yang kecil, ini ada solusinya oven turbo. Jadi di sini saya udah buat pakai oven ini. Jadi nanti kalian tinggal cocok nggak dengan review saya, dengan kapasitasnya, dengan wattnya juga. Jadi di sini nanti saya akan coba unboxing dan dapat apa aja dari oven turbo ini. Yuk, mari kita unboxing. Ini baru ya, masih di segel. Baru banget. Di sini ada 2 bungkusan. Apa lagi? Ini ada 2 bungkusan. Bungkusannya lumayan tebal. Buka dulu bungkusan yang pertama. Bungkus yang pertama ya. Buka ovennya biar aman, jadi saya balikkan saja. Ini dia ovennya. Ovennya lumayan berat juga. Nah, ini dapat seperti kayaknya loyangnya. Biar kelihatan jelas. Di sini tulisannya ada Turbo Kalista. Di sini juga dapat kayak buat grill ayamnya juga. Nah, ini kayak dapat grill ayamnya juga ya. Grill ayamnya juga, saya masukin lagi. Sini dapat loyangnya juga. Ini loyangnya dapat 1 yang untuk manggang. Ini biasanya buat
taruh di dalam. Ini untuk yang biasa untuk remah-remah kalau misalnya jatuh ke bawah oven, jadi ini ovennya nanti nggak kotor. Udah taruh di bawah. Nanti saya kasih tunjuk lebih detailnya. Nah, ini untuk di dalam ovennya, taruh di sini. Ini juga dapat traynya yang jaring-jaring. Ini dapat traynya juga, bisa untuk panggang kue. Jadi kira-kira ini bisa masuk sampai loyang 25 cm lah. Nanti coba aku ukur ya pakai loyang. Kemarin sih aku manggang yang tiger roll cake, pakai ini dua-dua matangnya bagus, sempurna. Tapi nanti ada tekniknya juga, nanti aku kasih tahu reviewnya. Sekalian aku nanti kasih tahu watt-wattnya, ini ada apa aja, ini kartu garansinya. Ini kartu garansinya. Terima kasih, manualnya. Ya, jadi di sini ada buat temperaturnya, di sini buat pengaturan api atas atau api bawah, grill. Di sini ada timernya, jadi di sini ada 3. Dia ada 3. Di sini dapat, nah ini untuk si panggangan itu ya, nih panggangan ayamnya diambil kayak gini, jadi kita kalau manggang ayam nggak panas. Saya nyari di sini sih lengkap. Ini nanti aku kasih wattnya aja. Nah ini ada nih. Coba aku bacakan. Jadi di sini sebelum memanggang sangat dianjurkan untuk memanaskan dulu alat ini. Pilih suhu yang sesuai, waktu yang sesuai. Pada umumnya suhu dipanaskan terlebih dahulu berkisar 200 derajat dan waktu pemanasan sekitar 10 menit. Setelah dipanaskan, posisikan stick yang berputar dengan air bukan. Jadi nanti biasa kalau aku kemarin cara penggunaannya, biasa aku panaskan dulu 200 derajat. Di sini maksimal suhunya 230 derajat. Biasa aku menggunakan api atas bawah. Ya, di sini ada api atas bawah, api atas bawah, api atas bawah untuk grill, api bawah dan api atas saja. Jadi dia pada api atas bawah, grill dan api bawah. Sini timernya sampai 60 menit. Jadi kalau misalnya kalian untuk menggunakan oven listrik turbo ini, biasa aku panaskan dulu 200 derajat. Setelah 200 derajat sekitar 20-30 menit, pas kalian masukkan oven ke adonan ini, masukkan ke oven adonannya, itu langsung kalian turunkan di 150 derajat. 150 derajat ya. Begitu nanti kalian udah setengah matang, sekitar setengah jalan, kalian bisa naikkan ke 155 derajat. 155 derajat. Kalian tinggal geser sedikit biar dia mendapatkan panas yang cukup, karena pada saat masuk, aku kan udah pernah pakai oven ini. Pada saat masuk dia kan panasnya nanti terserap sama si adonan. Nah, pada saat terserap sama si adonan dia kan ngembang, itu kurang panas. Dia matangnya agak lama. Jadi pada saat nanti setengah jalan, kira-kira misal matangnya kira-kira matangnya 20 menit. Nanti 5 menit terakhir kalian bisa naikkan ke 155 atau 160. Karena dia panasnya kurang bagus pada saat nanti dia sudah ada di dalam oven adonannya. Jadi ini ada trik, semua oven itu nggak ada yang sempurna ya. Jadi tinggal kita mengenali bagaimana oven ini bekerja dengan baik. Karena kalau misalnya satu oven si A pasti nanti ada kekurangannya, si B itu pasti ada kekurangannya, si C pasti ada kekurangannya. Dan tidak bisa kita pukul rata
satu oven itu pemakaiannya seperti ini, itu nggak bisa. Jadi kalau untuk oven listrik itu harus kita menyesuaikan diri dengan si ovennya. Dan di sini untuk api bawahnya saya baca itu 550, atasnya juga 550. Jadi pada saat dinyalakan bersamaan itu kira-kira 1100 untuk api atas bawah. Jadi jika kalian mempunyai watt yang rendah di rumah kalian, itu bisa memanggang dengan api bawah terlebih dahulu. Jadi nanti dipanaskan dulu sama 220 sampai 30 menit. Begitu nanti adonan mau masuk ke dalam oven, kalian bisa turunkan ke 160. Nanti untuk 5 menit terakhir itu nyalakan api atas, api bawahnya matiin. Jadi ini nggak ada pengaturan atas bawah, ini cuma satu doang. Nanti tinggal kalian putar aja dari sini. Nanti aku kasih tahu, tunjuk ke detailnya, langsung ke api atas. Itu untuk penggunaan untuk mematangkan si atasnya. Dan nanti pada saat pemanggangan itu harus ada di rak yang paling bawah. Tidak boleh di tengah dan tidak boleh di atas. Nanti kalau taruh di atas itu pasti atasnya yang gosong, tidak mau mengembang sempurna. Jadi pada saat pemanggangan itu ada di rak yang paling bawah. Ingat ya. Dan ada juga masalah baru lagi pada oven listrik. Pada saat ada nyala di keluarga ini, ada nyala AC dan lain-lain, itu dia terserah pada setting mungkin wattnya ini atau voltnya ini tarik-tarikan. Jadi nanti lampu itu kedap-kedip. Itu masalah baru. Jadi pada saat pemanggangan itu tidak konsisten. Kenapa tidak konsisten? Kadang-kadang bagus matang sempurna, kadang-kadang pun tidak matang sempurna. Jadi solusinya adalah memasang volt stabilizer pertama. Yang kedua adalah pada saat ingin memanggang itu harus ya mengalah, atau AC-nya dimatikan, atau TV-nya dimatikan, atau tidak sedang ada orang, itu pada saat pemanggangan itu bisa juga. Tapi kalau yang paling yang mau keluarin agak sedikit modal sedikit itu adalah dengan cara membeli volt stabilizer untuk si oven ini. Jadi oven ini seperti kayak komputer aja. Kalau komputer kan daya voltnya naik turun itu kan rusak. Sama si oven ini juga, nanti kalau pada saat naik turun juga voltasenya itu nanti dia tidak akan matang sempurna. Kadang-kadang kalau misalnya voltasenya tinggi bisa lebih matang cepat, bisa juga pada saat dia dapat voltasenya yang rendah bisa juga dia tidak cepat matang. Jadi nanti coba aja pakai voltase, atau enggak kalau misalnya ovennya sudah kalian kenal bisa dinaik turunkan nanti derajatnya. Jadi sebenarnya kalau pemakaian oven listrik ini sih sebenarnya tergantung dari kita sudah menyesuaikan dengan si oven ini atau belum. Kurang lebih semua pemakaiannya itu sama. Jadi nanti itu adalah kita main di waktu. Jadi contoh misalnya si kue ini matangnya 20 menit. Aku set misalnya nih ya, misalnya aku set di resep itu 180. Ternyata di set 20 menit 180, ternyata dia matangnya lama. Kalau matangnya lama berarti dia ovennya ini kurang panas. Jadi kita bisa naikin ke 190 atau 200. Ternyata kita set 20 menit 180, dia matangnya cepet nih. 10 menit udah gosong. Kita harus menurunkan suhunya di 170 atau 160. Jadi kalau untuk pemakaian oven ini kita tinggal menyesuaikan aja, kita harus mencocokkan dengan waktunya. Jangan dengan suhunya, karena suhunya ini kadang-kadang tidak sesuai. Jadi kita harus memainkan di waktunya. Waktunya harus pas 20 menit. Suhunya nanti kita tinggal mengikuti. Lebih panas atau lebih rendah daripada suhu yang aslinya. Dan jikalau ovennya ini kurang dari 2000, kayak misalnya kan ada yang 2200 atas bawah atau 1500, itu kalau misalnya ini kan 1100, itu kurang gede ya. Biasa kalau misalnya ini biasa kita panaskan dulu 200 derajat. Nanti pada saat masuk si adonan ke oven itu kita turunin 150 atau 160. Jadi kita mainnya panas di awal. Kenapa harus main panas di awal? Karena kalau kita suhunya sama 180 kita set, itu biasa dia kurang mengembang dan panasnya ini membuat tidak matang sempurna si adonan, jadi kurang tinggi. Jadi pada saat adonan masuk itu harus mendapatkan panas yang cukup. Jadi kita panaskan dulu 200 derajat, pas adonannya masuk kita turunin 160
atau 150. Kemarin sih aku pakai ini 150 atas bawah. Matangnya kemarin agak kurang pas. Jadi pada saat 5 menit terakhir aku naikin ke 160 atau 155. Jadi kalau misalnya kalian itu tinggal menyesuaikan aja. Jadi kalau misalnya oven ini aku rekomendasikan bagus, matangnya sempurna, tapi kita tinggal menyesuaikan bagaimana si kue ini matang. Jadi nggak ada oven ini jelek, oven ini bagus, nggak ada. Semua oven bagus, tinggal kita menyesuaikan. Contoh misalnya ada si A pengen oven yang gede untuk yang kapasitas 2 loyang ukuran 22 kali 22, ya belinya yang itu aja, yang besar. Jangan beli yang kecil, nanti percuma. Kalau beli yang kecil manggang atas bawah kurang bagus. Jadi disarankan sama saya kalau manggang itu untuk oven harus sejajar. Seandainya nanti dua tray itu harus ditukar atas ke bawah, bawah ke atas. Jadi kurang bagus menurut saya. Karena nanti yang atas itu pasti rada gosong. Jadi menurut saya lebih bagus kalau misalnya kalian pengen bikin kue yang banyak pakai oven listrik, pilihlah yang rada besar. Kalau misalnya kalian cuma iseng baking di rumah, pilihlah yang sesuai. Jadi ini untuk ukuran 22, loyang 22 sampai loyang 25 ini masih masuk. Jadi kalau misalnya kalian ingin yang baru belajar baking, bisa saya rekomendasikan Turbo Kalista. Nanti di sini ada tipenya, di sini EHL 5130. Baiklah, segitu saja review mengenai oven listrik Turbo Kalista. Nanti aku kasih tahu detail-detailnya biar kalian tahu bagaimana cara pengaturan di suhunya. Ada suhu atas bawah, dan di sini ada timernya, dan saya kasih lihat detail dalamnya. Terima kasih, kita langsung lihat aja ya. Di sini dia ada tombol pengaturan suhunya. Di sini sampai 230 derajat ya. Di sini untuk tombol pengaturan suhunya, di sini ada atas bawah. Ini untuk pemanggangan ayam di roaster, dan ini untuk api bawah. Ini untuk timernya sampai 1 jam. Jadi kalau misalnya kalian mau panggang, dipanaskan dulu aja, puter sampai 1 jam, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya waktunya kurang, tinggal ditambahin lagi. Jadi kalau misalnya ini jangan sampai habis, nanti begitu dia mati repot kalian untuk men-setting panasnya lagi. Biasa di sini saya pakai api atas bawah. Jika kalian pengen api bawah dulu, saya udah berikan tadi. Nah, sini dalamnya seperti ini. Ini saya pakai penggaris. Jadi untuk loyang 30x30 di sini masih masuk, karena di sini panjang ininya dia sampai tuh, kalian bisa lihat sampai 32. Jadi loyang 30x20 masih bisa masuk. Ini pakai loyang ini masih bisa masuk. Ini loyang 22x22 ini juga masih bisa masuk. Tuh. Jadi aman ya. Kalian mau manggang yang ukuran kecil-kecil masih bisa masuk. Jadi kalau misalnya kalian masih baru, kalian bisa beli yang ini. Harganya sangat recommended, di bawah 1 juta. Nanti kalau kalian mau beli, bisa beli sama aku juga bisa. Nah, ini juga ada dia nih untuk loyang ini ya. Ini untuk loyang kalau misalnya remah-remah jatuh, jadi nggak langsung ke sini. Biasa kan nanti dia berkerak nempel. Nah, ini ada alatnya. Jadi dia awet kalau misalnya jatuh, nggak berkerak nempel. Jadi tetap bersih. Ini atasnya seperti ini. Ini nggak ada fan ya. Tuh, di sini nggak ada fan. Jadi cuman untuk memanggang daging yang ini. Nah, ini untuk alas loyangnya. Ini dapat satu. Mungkin di sini nanti kalau misalnya kalian memanggang ayam, takut lemak-lemaknya jatuh, bisa pakai yang ini. Tapi yang ini juga udah cukup. Ini penampakan multi grill. Remove stiker. Jadi kalau misalnya kalian mau panggang, ini bisa dicopot dulu supaya dia nggak nempel ya.
Turbo Kalista. Ini detailnya. Ya misalnya kalian mau beli, bisa beli. Kalau misalnya yang baru-baru, wattnya di sini atas 550, bawah 550 juga. Jika nyalakan bersamaan, ini jadi 1100. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga berguna, menambah list untuk oven kalian yang baru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih semuanya.